Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan. Suatu hari itu, ayah bawang putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang putih pun sangat berduka, begitu pula ibunya. Mengapa ayah pergi begitu cepat? Ini sudah takdirnya, nak. Kamu harus tabah ya. Pada dahulu kala, di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun dia tidak memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Namun suatu hari, ayahnya Bawang Putih sakit keras. Sangat cepat, Bu. Aku sama siapa sekarang kalau sudah tidak ada ayah? Lah anakku yang sudah, biarkan sudah. Kamu masih mempunyai ibu yang akan selalu menjaga kamu. Desa yang asri itu pula tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ayah Bawang Putih meninggal dunia, ayah Bawang Putih telah berselingkuh dengan ibu Bawang Merah. Dia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan seringkali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya ngobrol. Ini ada sedikit makanan ibu bawakan untuk kamu dan ibuku ya. Waduh, kok repot-repot, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama, Bawang Putih. Ibu Bawang Putih pun pingsan dengan mendengar bahwa ayahnya telah berselingkuh dengan ibu Bawang Merah. Ibu! 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 Bangun, Bu! Bawang Putih pun telah menjadi yatim piatu dan datanglah sang ibu Bawang Merah, ibu tirinya. Hei Bawang Putih, kerjamu jangan cuma bermalas-malasan saja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baiklah, Bu. Akan saya laksanakan. Apa juga kau mesti mencucikan bajuku dan membersihkan barang-barangku hadiri? Baiklah, Kak. Akan saya kerjakan. Kamu setiap hari harus bangun pagi-pagi. Jangan lupa untuk menyiapkan makanan, beres-beres rumah dan lain-lain. Paham kan kau? Iya, Bu. Saya mengetahuinya. Akan saya lakukan. Ini pun selalu diperlakukan seenaknya. Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu hari, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Pulang aja deh. Cara apa? Ibu tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya. Mengerti? Mengerti. Dengan bersedih, Bawang Putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Matahari pun mulai meninggi, namun Bawang Merah Putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Dia pun memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap juliran akar pohon yang menjorok ke sungai dan berharap menemukan baju sang ibu tersangkut di sana.
sudah mulai gelap. Bawang putih pun sudah mulai merasa putus asa karena tak kunjung menemukan baju sang ibu. Ia pun terus menyusuri sungai tersebut, mengikuti saran bibi yang ia temui. Hingga akhirnya ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang putih pun segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Permisi. Iya, Nak. Saya Bawang Putih, Nek. Saya datang kemari ingin menanyakan apakah Nenek ada melihat baju ibu saya yang hanyut di sungai. Baju berwarna merah muda, ya, Nak. Iya, tadi Nenek melihat baju ini tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku sangat menyukai baju itu, tapi baiklah aku akan mengambilkannya kepadamu dengan syarat kamu harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Bawang putih pun segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Tak usah repot-repot, Nek. Ayolah Bawang Putih, tidak apa-apa. Ya sudah, Nek. Putih memilih yang kecil saja. Mengapa kamu memilih buah yang kecil, Nak? Tidak apa-apa, Nek. Saya takut tidak kuat jika harus membawa yang besar. Nak, kini sudah genap seminggu kamu tinggal di sini. Aku merasa sangat senang karena kamu sangat baik hati dan berbakti kepada orang tua. Untuk itu, sesuai janjiku, kamu boleh membawa kembali baju ini pulang ke rumah. Dan satu lagi, kamu juga boleh memilih salah satu dari labu kuning ini sebagai hadiah. Pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan buah labu kuning. Sampainya Putih langsung menyerahkan baju merah muda milik ibu tiri. Apa yang itu kamu bawa? Iya, apa itu yang kamu bawa? Ini buah labu, Bu. Tadi aku diberikan oleh nenek-nenek yang menemukan baju ibu. Berikan labunya. Merah pun membanting labunya. Jangan. Kuning tersebut pun jatuh terbanting oleh bawang merah, hingga akhirnya terbelah. Bawang merah dan sang ibu pun langsung berteriak kegirangan karena melihat isi dari buah labu tersebut. Embel, kamu dapat dari mana labu berisi emas dan permata ini? Iya, dari mana kamu mendapatkan buah ajaib ini? Aku mendapatkannya labu ini dari... Nah, Putih, jawab! Ketika aku mencari baju ibu yang hanyut terbawa arus sungai, hari sudah gelap sehingga aku harus menginap di sebuah rumah memiliki seorang nenek di pinggir sungai. Aku pun diminta oleh nenek itu untuk menemaninya selama seminggu. Setelah genap seminggu dan ketika ingin meminta pulang, aku diberi hadiah ini. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Lah, Ibu. Kalau begitu besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Baik, Bu. Bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai, hingga akhirnya ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh bawang putih. Ada melihat bajuku berwarna merah yang hanyut di sungai ini? Nenek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu. Kalau ingin nenek mengembalikannya. Baiklah, Nek, akan ku temani nenek selama seminggu.
seminggu bawang merah menginap di rumah sang nenek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang ia kerjakan pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus karena dikerjakan secara asal-asalan. Akhirnya setelah seminggu lamanya, sang nenek membolehkan bawang merah pulang. Apa seharusnya nenek memberi labu sebagai hadiah karena menemanimu selama seminggu? Ya sudah, silakan kamu memilih salah satu dari labu ini. Merah mengambil yang besar langsung pergi. Sampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya karena takut bawang putih meminta bagian. Mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka labu tersebut. Sana pergi ke sungai, cuci baju-baju yang kotor. Baiklah, Bu. Bawang putih pergi, mereka pun membelah buah labu tersebut. Namun ternyata buah labu tersebut tidak menyimpan emas, namun puluhan ular berbisa. Binatang tersebut pun langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga akhirnya keduanya tewas.